Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qawluhu dhurrah la yumkinu an tushtara minal amwali bil kasrah fal Qur'anul karimun fihi hidayatun nughurrah. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berlanjutan dengan video sebelumnya, kita telah membahas tentang makharijul huruf, ya. Alhamdulillah kita telah sempurna membahas tentang makharijul huruf, mulai dari huruf alif hingga huruf ya. Kita telah membahasnya, di mana tempat keluarnya dan bagaimana cara membaca. Jadi lanjutan pada video selanjutnya ini, kita akan membahas tentang lafaz-lafaz, yaitu tanda-tanda waqaf yang terdapat dalam Al-Quran di saat kita membaca Al-Quran. Kenapa kita membahas ini? Karena sangat banyak di antara kita di saat kita menanyakan, ini tanda waqaf apa? Mereka tidak paham tentang tanda waqaf tersebut. Nah, jadi di samping kita harus fasih membaca Al-Quran, dan juga ada aturannya, di mana kita berhenti, di mana kita lanjut, di mana sama juga seperti orang berkendaraan. Jadi ada tempatnya berhenti, ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau. Jadi semuanya ada aturan dalam membaca Al-Quran. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tanda waqaf yang lengkap, ya. Ini sangat lengkap, ada 10 tanda waqaf yang lengkap. Nanti ada definisinya juga. Ini dalam satu buku tajwid. Nanti akan kita kirim, boleh juga ada yang bentuk PDF lainnya nanti. Yang membutuhkan PDF boleh WA ke 0852 7544 6954. Taib, kita mulai. Jadi dalam istilah tanda waqaf ini tertulis di halaman di atas, hadhihi alamatur rumuzil lati fil Qur'anil Majid. Ini adalah tanda waqaf, rumus tanda waqaf yang ada di dalam Al-Qur'an, Al-Majid. Nah, dia ada 10 di sini. Ini secara awal dulu kita sebutkan. Ini ada tanda waqaf mim, ada tanda waqaf ta, ada tanda waqaf jim, ada tanda waqaf zai, ada tanda waqaf sad, ada tanda waqaf tulisan qaf, ada tanda waqaf tulisan seperti ini, qaf juga, ada tanda waqaf shalla, ada tanda waqaf lam, dan ada tanda waqaf kaf. Nah, jadi 10 tanda waqaf ini ada namanya semua dan ada bagaimana penjelasannya. Taib, kita simak. Kalau ini dinamakan dengan isyarah waqaf lazim. Nanti definisinya akan kita sebut satu persatu setelah ini. Yang ini dinamakan dengan isyarah waqaf mutlaq, ini dinamakan dengan isyarah waqaf jaiz, ini isyarah waqaf mujawaz, ini isyarah waqaf markhas, ini isyarah waqaf mukhaffaf al-waqful ula, ini isyarah qila alaihi al-waqaf. Nah, ini isyarah mukhaffaf wasal ula, ini isyarah adamul waqfi, ini kadzalika mutabiqun ala ma qablahu. Jadi ini ada definisinya. Sekarang kita masuk ke dalam definisi satu persatu. Nah, ini baru kita mulai tentang masalah tanda waqaf. Tanda-tanda bagi waqaf. Nah, ini dari awal, tanda-tanda bagi waqaf. Dalam Al-Quran banyak sekali ketentuan-ketentuan waqaf yang mesti kita waqaf. Seperti waqaf lazim namanya, ya. Jadi waqaf lazim ini wajib bagi kita untuk mewakafkan di tempat tersebut. Berdausa, makna waqaf lazim ini, apa arti dari waqaf lazim? Berdausa kalau tidak waqaf padanya. Jadi kalau tidak kita waqaf di tempat tersebut, maka berdausa kita. Jadi seperti banyak, ada contoh nanti di di surah Yasin, sangat banyak yang kita dapatkan di dalam Al-Quran, ya. Dan ada pula tanda-tanda yang menunjukkan terlarang waqaf, yaitu dinamakan dengan adamul waqfi. Nanti akan kita sebutkan satu persatu. Adamul waqfi. Ada lagi tanda-tanda yang menunjukkan boleh terus, boleh berhenti.
dinamakan dengan wakaf jaiz. Ya. Atau terus lebih baik, ya, ataupun kita teruskan bacaan lebih baik, dinamakan dengan wasal aula. Atau sebaliknya, berhenti lebih baik, dinamakan dengan wakaf aula. Jadi 5 ini yang paling sering. Nah, ini wakaf aula satu lagi. 5 ini yang paling sering kita dapatkan di dalam Al-Quran. Nah, makanya dimanapun di saat kita membaca Al-Quran, yang paling sering kita dapatkan ya yang 5 ini. Nah, jadi ada setiap Nah, jadi yang 5 ini sangat sering kita dapatkan. Nah, sekarang kita masuk ke satu persatu, ya. Nah, yang pertama tentang wakaf lazim. Nah, ini sudah ada. Di bawah ini diterangkan tiap-tiap dari sekalian tanda-tanda wakaf. Tanda-tanda wakaf yang telah disebutkan tadi ada 10. Ini akan kita jelaskan. Jadi saat nanti Anda membaca Al-Quran, sudah faham bagaimana cara berhenti saat membaca. Ataupun sampai nafas ataupun tidak. Ya. Taib. Yang pertama yaitu tanda wakaf mim. Saat Anda menemukan tanda di atasnya mim. Yang mim tersebut bukan mim tanda berdengung seperti mim mati bertemu dengan ba, ya, ataupun iqlab. Karena di tulisan Al-Quran itu ada 3 tentang masalah mim. Ada tanda mim karena nun mati bertemu dengan ba, ada tanda mim karena mim bertasydid. Yang ketiga ada tanda mim karena itu adalah tanda wakaf. Jadi Anda harus bisa membedakan. Kalau mendapatkan tanda mim, di situ tidak ada nun mati bertemu dengan ba, di situ tidak ada mim yang berdengung, maka itu adalah tanda wakaf. Tanda daripada wakaf lazim, ya. Apa pengertian dari tanda wakaf lazim? Artinya, mesti berhenti begitu pentingnya tanda ini diketahui. Artinya, mesti berhenti. Makna mesti berhenti, jadi wajib bagi kita, lazim bagi kita untuk berhenti bacaan di lafaz tersebut. Begitu pentingnya tanda ini diketahui sehingga pada tiap-tiap Al-Quran agar orang jangan tersalah setentang dengan tanda ini. Makna setentang bertentangan dengan tanda ini dituliskan di pinggirnya dengan wakaf lazim. Maka di setiap ada mim ini di pinggir Al-Quran pasti ada tulisan wakaf lazim. Itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang kedua. Ha, tanda ha. Tanda ha seperti ini. Ini ada juga tanda lam, ya. Ada juga tanda lam. Kadang-kadang bukan ha, tapi lam, ya. Jadi ada tanda ha, ada tanda lam. Ini tanda daripada adamul waqfi, artinya tidak boleh wakaf. Jadi kalau ada tanda ha ataupun tanda lam, itu dinamakan dengan tanda adamul waqfi, tidak boleh wakaf juga. Tadi ini tidak boleh wakaf, ini juga tidak boleh wakaf. Kita lihat ke depannya. Nah, yang ketiga ini ta. Tanda wakaf berbentuk ta, ya. Tanda daripada wakaf mutlak. Wakaf mutlak. Makna wakaf mutlak artinya wakaf ta'am sempurna. Jadi setiap bertemu dengan huruf ta ini, jadi kita wakaf. Sudah sempurna bacaan di situ, ya. Artinya wakaf ta'am, yaitu sempurna. Ya, ini dinamakan dengan wakaf mutlak. Boleh kita wakaf. Karena sudah tempatnya biasanya tanda ini saat akhir ayat lah istilahnya, ya. Yang keempat ada tanda wakaf jim, tanda daripada wakaf jaiz. Jadi artinya boleh wakaf dan boleh terus. Jadi kalau ada jim ini di Al-Quran misalnya terdapat tanda jim di atas, jadi kita boleh wakaf di situ dan juga boleh meneruskan bacaan. Itu yang keempat, ya. Yang kelima ada tanda wakaf zai. Ini yang kelima ada tanda wakaf zai. Kita lihat. Tanda wakaf zai ini tanda daripada wakaf mujawaz. Dalam arti kata
Ya, artinya wakaf yang dibolehkan hampir sama dengan wakaf jaiz. Jadi boleh berhenti juga. Kalau ada ketemu zai, dia itu hampir sama dengan wakaf jaiz yang tadi kita sampaikan. Jadi wakaf zai ini juga hampir sama dengan wakaf jaiz. Wakaf zai. Ini yang kelima. Yang keenam ada wakaf shad, tanda shad seperti ini. Tanda daripada wakaf murakhas. Makna wakaf murakhas ini artinya wakaf yang diringankan, hukumnya bagi orang yang pendek nafas. Jadi boleh, ini yang saya sampaikan bagi orang yang pendek nafas, jadi boleh wakaf di wakaf murakhas. Wakaf yang diringankan hukumnya, bagi orang yang pendek nafas. Jadi orang yang pendek nafas boleh wakaf di tanda shad ini. Kalau tidak pendek nafas maka boleh melanjutkan. Nah, ini yang keenam, ya. Yang ketujuh, yang terakhir, ada 10, ada 12 semuanya, ya. Yang ketujuh tanda wakaf qaf. Tanda wakaf qaf ini tanda daripada wakaf aula. Jadi kalau ada yang ketemu qaf, maka itu lebih bagus kita wakaf. Jadi jangan melanjutkan bacaan. Jadi kita wakaf dulu, nanti baru kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang ketujuh. Nah, yang kedelapan, di sini ada tanda wakaf qala, ya. Tulisannya seperti ini, qaf, lam yang berbentuk hujungnya ada ya hujungnya, ada ya di hujung. Ini tanda daripada qila waqaf aula. Ya. Jadi qila waqaf aula maknanya qila waqaf aula hampir sama dengan waqaf aula. Jadi boleh wakaf. Jadi di sini dianjurkan untuk kita wakaf saat membaca Al-Quran. Nah, ini yang ke-8. Yang ke-9 ada tulisan seperti ini, qaf, cuma tulisan qaf saja. Tanda daripada qila alaihi waqaf, artinya menurut suatu pendirian boleh wakaf. Tapi ini khilafiyah, jadi boleh wakaf. Ada yang mengatakan ini boleh wakaf. Ada yang seperti boleh lanjut dan boleh wakaf. Jadi ini ada khilafiyah. Ya. Ada khilafiyah di masalah pendapat wakaf ini. Tapi boleh wakaf. Yang ke-10. Ini kita lanjut. Yang ke-10. Yang ke-10 ada tanda wakaf sholah. Tulisan seperti ini. Shad, lam yang akhirnya bersambung dengan ya. Ini tanda dari wasal aula. Ini tanda wasal aula. Jadi artinya kita teruskan bacaan lebih baik daripada kita wakaf. Kalau ada yang ketemu seperti ini jangan diwakaf. Jadi kita teruskan bacaan lebih baik. Yang ke-11 ada tanda wakaf huruf kaf, ya. Tanda daripada kadzalika mutabiqun alaihi ala ma qablahu. Kadzalika mutabiqun ala ma qablahu. Artinya demikianlah serupa dengan hukum sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya berarti tanda wakaf jaiz, maka kedepannya boleh wakaf. Jadi dia mengikuti tanda wakaf sebelumnya, ya. Dia itu mengikuti tanda wakaf sebelumnya. Nah, yang ke-12 yaitu yang terakhir. Yang terakhir apa? Belum. Iya benar. Yang terakhir, yang ke-12 ada 12 tanda wakaf, ya. 12 itu tanda titik 3 seperti ini. Tanda daripada wakaf mu'annaqah, artinya berhenti pada salah satu dari tanda itu dan terus pada tanda yang satu lagi. Jadi boleh kita berhenti dari salah satu seperti di alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Jadi kita berhenti pada salah satu. Ada di di surah Al-Baqarah di awal dan banyak terdapat di dalam Al-Quran. Maka inilah 12 tanda wakaf
yang harus kita ketahui dan kita hafal, supaya saat membaca Al-Quran tidak seenaknya kita wakaf bacaan di mana-mana, sehingga tidak teratur seperti yang telah dianjurkan oleh hukum-hukum tajwid saat kita membaca Al-Quran. Jadi kalau kita menjalankan bacaan Al-Quran sesuai dengan hukum tajwid, maka akan indah saat kita dengar, dan pahala yang kita dapatkan dari Allah sangat sempurna. Taib, demikian video kita pada subuh yang berbahagia ini. Kita akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.